Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatu iman di mana saja berada, khususnya yang berada di Kabupaten Bandung. Saya selaku penasehat atau di antara penasehat yang ada di pimpinan daerah Persatuan Islam Kabupaten Bandung, dengan seizin ketua akan menyampaikan tausiah Dewan Hizbah yang berkaitan dengan situasi dan kondisi sekarang ini. Yang pertama, satu prinsip dasar warga Jamiah Persatuan Islam lebih mendahulukan kebahagiaan di akhirat daripada kehidupan dunia. Ayatnya Quran Surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabgil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian Quran Surat Al-A'la, bal tu'thirunal hayata dunya wal akhiratu khair wa abqa. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Yang ketiga, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Quran Surat Ad-Duha ayat 4. Kedua, tujuan Jamiah Persatuan Islam adalah terlaksananya syariat Islam dalam segala aspek kehidupan. Dalam urusan akidah, ibadah, muamalah, dan al-akhlakul karimah. Yang dimaksud penerapan syariat Islam itu mencakup tekstual dan kontekstual. Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. B. Mengembalikan umat kepada Quran dan Sunnah. Dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai' farduhu ilallahi wa rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah. Dalam kurung Al-Quran,
dan Rasul dalam kurung sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. C. Menyelamatkan ibadah umat dan menyelamatkan umat dalam beribadah. Dalilnya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 31. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, lantas siapa yang enggan? Nabi menjawab, siapa yang taat kepadaku masuk surga, dan siapa yang membangkang berarti ia enggan. Yang ketiga, kepentingan jamiah yang bersifat abadi jangan sampai dirusak oleh kepentingan sementara. Dalilnya, wa antasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da falafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fanghadakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu. Sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Surat Ali Imran ayat 103. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan adalah di antara kamu ada segolongan yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimma yanqalibu 'ala aqibai wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat
kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Ikhwatul iman rahimakumullah. Selanjutnya yang tertera dalil bagi yang tadi, yaitu lebih mementingkan dan memelihara jamiah ya. Kepentingan jamiah itu diutamakan. An Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yajma'u ummati aw qala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dolalatin wa yadullahi ma'al jamaah wa man syadda sadza ilan nar. Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku, atau beliau bersabda keraguan rawi ini, umat Muhammad SAW berada di atas kesesatan dan tangan Allah bersama al-jamaah, dan barang siapa yang hidup menyendiri maka dia akan menyendiri pula masuk neraka. Yang keempat, keutuhan jamiah harus menjadi prioritas seluruh unsur jamiah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Al-Ankabut ayat 69. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berpegang di jalan Allah, yang berperang di jalan Allah, jalannya dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti satu bangunan yang tersusun kokoh. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu falyasbir alaih fa innahu man faraqa jama'ata shibran famata ila mata mitatan jahiliyah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang melihat sesuatu dari pemimpinnya yang tak disukainya, hendaklah ia bersabar terhadapnya, sebab siapa yang memisahkan diri sejengkal dari jamaah kecuali dia mati dalam jahiliyah. Hadis riwayat Al-Bukhari. 5. Anggota wajib sam'an wa ta'atan kepada pimpinan jam'iyah. An Ibnu Umar anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu bima ahabba au kariha wa kariha illa ayu maro bimaksiatin fa in umiro bimaksiatin fala sam'a wala ta'ata. Dari Ibnu Umar dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, wajib setiap orang yang mendengar dan taat, wajib setiap orang untuk mendengar dan taat bagi baik terhadap sesuatu yang dia suka atau benci, kecuali jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mendengar dan taat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keenam, jamiah Persis melakukan hubungan baik dan bermitra dengan berbagai macam kekuatan yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan jamiah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat
berat siksanya. Quran surat Al-Maidah ayat kedua. 7. Dalam menghadapi situasi politik saat ini, hendaklah warga Jamiah memperlihatkan al-akhlakul karimah dan menjadi uswah hasanah. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas khuluq yang baik, akhlak yang baik. Surat Al-Qalam ayat 4. Wala tastawil hasanatu wa sayyi'ah idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Quran surat Fussilat ayat 34. Nabi Hurairah taqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Bazzar. An Abi Darda anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Dari Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada yang lebih berat dalam timbangan amal selain akhlak yang baik. Abu Walid berkata, aku mendengar atau Al-Khairani. Abu Dawud berkata, ia adalah paman Ibrahim bin Nafi. Ia juga dipanggil dengan nama Khairani dan Khawkharani. Riwayat Abu Dawud. Kemudian selanjutnya yang ke-8, hendaklah warga Jamiah Persatuan Islam selektif dalam menerima dan menyebarkan setiap berita. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesal atas perbuatan itu. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maita fakarihtumuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. An Nabi Hurairah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdabul hadis wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabagodu wa kunu ibadallahi ikhwana. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mendiamkan, janganlah suka mencari-cari isu, saling mendengki, saling membelakangi, serta saling membenci. Tetapi jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Al-Bukhari.
An Abi Hasib bin Asim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i kadiban ayuhadditsa bikulli ma sami'a. Dari Hafsah bin Asim dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah seorang dianggap berbohong, berdusta apabila ia menceritakan semua yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. An Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'ad dari Abu Hurairah. Kita langsung saja. Dari Abu Hurairah ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia mengganggu tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Itulah tausiah dari Dewan Isbah yang kami sampaikan lagi kepada seluruh umat persatuan Islam melalui Wijhah PD Persis Kabupaten Bandung. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi pegangan untuk kita semua. Sekian, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.